Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di dalam pembelajaran. Hal ini saya sediakan tayangan ini untuk memudahkan teman-teman peserta kelas kalian yang mungkin mengalami kendala satu di dalam perkuliahan dan atau sebagai salah satu bentuk review dari perkuliahan yang telah didapatkan. Namun sekali lagi saya mengingatkan bahwa review ini merupakan salah satu cara saja untuk memudahkan teman-teman mengakses ilmu pengetahuan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang aspek legal pariwisata. Ini merupakan bagian dari pembahasan di hukum industri pariwisata atau hukum pariwisata. Pada aspek legal pariwisata ini akan saya buka dengan sebuah pengantar minggu kemarin, yaitu tentang hukum. Saya ingin mereview kembali bahwa hukum ini merupakan salah satu karya, ada dua karya yang inisiatifnya atau nilai-nilainya diinspirasikan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah di dalam Quran dan oleh Rasulnya, dan kemudian dikemas oleh para ulama menjadi hukum syariat atau fikih. Nah, secara umum ketika kita berbicara hukum, baik itu nanti hukum formal maupun hukum syariat, maka kita akan berhadapan dengan beberapa unsur dari hukum atau karakteristik hukum, yaitu bahwa hukum itu uh, tujuan akhirnya adalah keadilan, meraih keadilan bagi setiap orang yang ada pada suatu kawasan tertentu. Yang kedua, hukum diterbitkan atau dikeluarkan atau ditentukan oleh pihak yang otoritatif, yaitu pemerintah atau penguasa setempat. Barang siapa yang hidup di dalam lingkup itu, maka dia wajib mengikuti hukum yang telah ditetapkan oleh para penguasa setempat. Yang ketiga, hukum sifatnya selalu memaksa. Siapapun yang menjadi objek hukum, maka dia akan bisa dikenakan hukum di suatu kawasan tertentu. Hal-hal yang menyebabkan orang mengalami keluar biasaan atau mengalami pengecualian di dalam hukum pun diatur di dalam hukum tersebut. Artinya hukum sifatnya memaksa. Keempat, yang namanya hukum selalu terkait dengan aturan, baik aturan yang berupa nanti perintah maupun aturan yang sifatnya larangan atau sekedar anjuran, silakan saja. Tapi prinsipnya adalah hukum itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mengatur suatu entitas di masyarakat. Keempat, hukum sifatnya komprehensif, artinya menyeluruh. Hal-hal yang sifatnya umum yang dibahas dalam hukum dan tidak ada perinciannya itu nanti akan diturunkan di dalam hukum, di dalam ketentuan-ketentuan turunan. Misal di negara kita ada undang-undang itu biasanya masih bersifat umum, nanti diturunkan lagi dalam bentuk peraturan pemerintah, nanti diturunkan lagi dalam bentuk peraturan presiden, nanti diturunkan lagi dalam bentuk perda provinsi, diturunkan lagi dalam bentuk perda kabupaten, bahkan nanti diturunkan lagi dalam bentuk peraturan desa atau perdes. Artinya hukum ini sifatnya komprehensif dan biasanya memang bersifat umum, tetapi nanti teknis-teknis lainnya diterangkan oleh aturan-aturan yang merupakan aturan turunan dari hukum tersebut. Terakhir, yang namanya hukum dimanapun itu selalu terkait dengan sanksi. Terkait dengan sanksi atau bahkan di sisi lain juga terkait dengan apresiasi. Tapi prinsipnya hukum ini nantinya akan membawa sanksi atau berupa hukuman atau konsekuensi. Baik teman-teman sekalian, apa sih sebenarnya tujuan dari hukum? Nah, tujuan dari hukum adalah perlindungan terhadap orang-orang yang hidup dalam suatu kawasan tertentu. Yang kedua, tujuan dari hukum adalah pemeliharaan, pelestarian, keterjagaan. Ya, jadi artinya apa yang ada ini tidak terganggu. Gitu. Yang ketiga adalah keteraturan. Tujuan hukum adalah bagaimana suatu kehidupan sosial atau kehidupan masyarakat itu berjalan secara teratur. Terakhir, tujuan dari hukum adalah ketertiban atau ketertataan. Ya, jika suatu tempat tanpa hukum, maka tempat itu ibaratnya hutan belantara, tidak ada aturan, tidak ada ketentuan. Baik, lantas bagaimana dengan hukum pariwisata? Di negara kita, sebenarnya hukum pariwisata ini merupakan suatu hal yang terbilang baru ya, meskipun ya sudah mulai dipikirkan lama. Mengapa? Karena negeri kita Indonesia ini merupakan negeri yang sangat indah,
yang mengundang banyak sekali para wisatawan untuk hadir, untuk datang ke negeri kita, untuk sekedar menikmati alamnya, menikmati budayanya, dengan segala konsekuensi bahwa mereka orang-orang yang datang itu, para wisatawan itu datang dari berbagai macam sudut dunia, pertama berasal dari banyak tempat yang otomatis membawa banyak kebudayaan. Selain banyak kebudayaan yang sangat mungkin untuk berpengaruh di negeri kita, mereka tapi juga jangan lupa mereka juga membawa uang ke negara kita untuk berbelanja atau menghabiskan uang di negara kita. Dan ini tentu sangat bermanfaat, sangat berpengaruh positif bagi ekonomi di destinasi wisata tersebut. Setidaknya itu ada 3 regulasi terkait dengan wisata, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Linknya telah saya berikan, nanti insya Allah di kolom deskripsi juga bisa ditemukan. Dan saya harapkan dari peserta kelas semuanya ini wajib ya, wajib memiliki print out dari 3 aturan ini. Selain Undang-Undang nomor 10 tentang tahun 2009 tentang kepariwisataan, yaitu ada lagi peraturan Kementerian Kreatif ya, nomor 9 tahun 2021 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan. Kemudian ada juga Fatwa MUI nomor 108 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan syariah. 3 aturan ini apabila teman-teman pelajari, baca, lihat, nanti kita akan melihat banyak 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 ketentuan, kita akan melihat banyak hal terkait dengan pariwisata itu sendiri. Kita lanjutkan dulu saja. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan wisata? Wisata ini dari banyak aturan, dari 3 aturan di atas, ini bisa kita lihat bagaimana pemerintah mendefinisikan apa itu wisata. Yaitu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara waktu. Kedua, kalau tadi wisata, lantas pariwisata itu apa? Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata atau hiburan dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Tadi wisata, pariwisata. Sekarang kepariwisataan itu apa? Yaitu seluruh kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha. Ini penting untuk diketahui antara asal kata wisata, pariwisata, dan kepariwisataan. Negara kita adalah negara yang sangat indah. Ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 semua itu diatur. Misalnya di pasal 3 diterangkan bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, karena nanti juga ada wisata religi, kalian jangan lupa, ya, dan intelektual seperti misalnya kunjungan belajar atau studi banding ke luar negeri atau penelitian ke luar negeri, itu bersifat intelektual bagi setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Di pasal 4 di dalam Undang-Undang Nomor 10 diterangkan bahwa kepariwisataan itu bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di mana tempat ada suatu tempat wisata, bisa dipastikan tempat itu akan mengalami perputaran ekonomi yang signifikan. Bali misalnya, Toba misalnya, Lombok misalnya, kemudian Manado misalnya, di Jawa Tengah misalnya di daerah Borobudur, tempat-tempat yang memiliki objek wisata, bahkan Purwokerto misalnya, menjadi salah satu pertimbangan orang-orang untuk sekolah kuliah di sini itu karena tempatnya dingin, ya, tempatnya adem, lokasinya masih sangat nyaman untuk kuliah, tidak terlalu padat dan masyarakatnya juga welcome. Ini salah satu unsur kenapa kemudian kota Purwokerto ini menonjol ketimbang kota-kota yang lainnya. Mengapa? Karena memang basisnya untuk bersekolah, untuk menjalani proses pendidikan itu sangat kondusif sekali. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian otomatis nanti dampaknya adalah
hal ini tadi akan menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran. Kemudian wisata juga dapat merupakan suatu usaha untuk melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, mengokohkan jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antar bangsa. Dan pentingnya dari eh, berwisata ini, teman-teman sekalian nanti bisa melihat di undang-undang tadi, kita bisa melakukan review. Tetapi sebelum itu perhatikan benar bahwa ternyata berwisata itu menjadi sebuah perintah ya di Quran. Walladzina ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusur. Nah, di situ diterangkan bahwa Allah itu telah menjadikan bumi ini untuk dijelajahi. Walladzina ja'ala lakumul arda zalulan. Jadi itu Allah menjadikan bumi ini untuk kita jelajahi, untuk kita apa ya? Untuk kita wisata, dan bukan hanya dan ini perintah famshu itu fi'il amr. Jadi kita disuruh untuk healing ya oleh Allah. Healing. Jadi berwisata itu adalah merupakan sebuah perintah. Famshu fi manakibiha wa kulu, bukan hanya healing tapi kita diperintahkan Allah untuk menjajal makanan lokal, wa kulu min rizqih. Jadi makanan setempat di situ. Jadi makanan lokal. Nah, tentu nanti ini menimbulkan banyak dampak. Contoh ketika kita mayoritas di Indonesia adalah Muslim, ketika kita berkunjung ke Bali, ke Toba, kemudian ke Manado, bahkan ke Lombok, mungkin ke Raja Ampat, yang mungkin meskipun sebagian besar kita ini Muslim dan ternyata lokasi wisata itu banyak yang mayoritas non-Muslim. Lantas mayoritas wisatawan yang Muslim tentu harus dilindungi dong haknya dia untuk mendapatkan makanan yang halal, tempat ibadah, dan sebagainya. Nah, ini menjadi sebuah tantangan baru di dalam wisata. Nah, teman-teman sekalian bisa melihat apa itu wisata, pariwisata, dan saya ingin memberikan beberapa review terkait aturan regulasi terkait pariwisata yang ada di Indonesia. Baik teman-teman sekalian, kita melihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Ini sebagaimana menjadi induk dari aturan yang ada di Indonesia sebagai sebuah pangkal untuk menurunkan regulasi yang lain terkait dengan pariwisata. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ini tentu sangat strategis. Di dalamnya pertama diberikan pengantar ya, dari Presiden, kemudian pertimbangan, menimbang, kemudian sampai memutuskan tentang Undang-Undang Nomor 9 tentang kepariwisataan. Dan ini mengapa begitu? Ini menjadi sebuah dasar definisi tentang apa itu wisata. Bisa dilihat sebagaimana telah saya sampaikan tadi, wisata itu apa, kemudian pariwisata dan wisatawan. Jadi penyebutan terhadap mereka yang datang adalah wisatawan, ya bukan turis ya. Selama ini kan kita menyebut turis ya. Tetapi ini yang digunakan oleh pemerintah. Kemudian daya tarik wisata. Jadi apa yang disebut dengan daya tarik wisata? Di sini ada definisinya, itu keunikan, keindahan. Kemudian daerah tujuan wisata atau hari ini dikenal dengan destinasi. Tujuan wisata, kemudian usaha wisata apa saja sih? Nah, di dalam undang-undang ini terangkan. Jadi undang-undang usaha pariwisata menyediakan barang atau jasa. Jadi bukan hanya barang, seperti misalnya kalian pasti pernah mendengar tentang travel ya. Travel itu bagian dari usaha wisata. Travel, kemudian jasa layanan guide gitu ya. Kemudian itu yang sifatnya jasa. Ya. Sampai ada yang sifatnya hotel. Kemudian nanti layanan touring ya, layanan paket-paket wisata. Dan siapa sih pengusaha wisata? Setiap orang atau kelompok yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Lantas apa yang dimaksud dengan industri pariwisata? Yaitu sekumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan wisata. Nah, ini lantas apa itu kawasan wisata strategis? Ini ada istilah begitu ya. Yaitu kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk mengembangkan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam suatu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pemberdayaan sumber daya alam,
kemudian daya dukung kehidupan lingkungan dan pertahanan keamanan. Ada nggak sih wisata wisata perang? Ada. Kamu jangan salah ya. Wisata luar angkasa ada nggak? Ada. Hari ini ada. Bahkan wisata apa ya yang apa namanya menguji adrenalin itu loh. Usaha wisata wisata malam gitu loh. Itu menjadi sebuah objek, kalian jangan salah. Dan itu banyak peminat. Jadi ke tempat-tempat yang angker gitu ya. Uji nyali begitu. Ada orang yang menyukai jenis usaha seperti itu. Wisata misalnya wisata olahraga ada nggak? Ada. Kalian pasti pernah mendengar tentang off-road ya. Off-road itu pasti menyajikan satu olahraga dalam arti olahraga mesin begitu. Kemudian jelajah alam, ya, jelajah hiking dan sebagainya. Ada sehari ini apapun yang bisa menghibur akan disajikan. Walaupun itu mungkin setengah berbahaya ya, tetapi ya itu tadi sudah menjadi tanggung jawab pengusaha untuk memberikan jaminan bahwa eh, apa namanya memberikan usaha bahwa usaha tersebut aman begitu ya, aman. Kemudian eh, selanjutnya kompetensi. Jadi kompetensi ketentuan yang ketentuan yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha, yaitu pengetahuan, keterampilan, perilaku yang dimiliki, dihayati dan dikuasai. Jadi setiap pekerja pariwisata harus memiliki kompetensi, ya kemampuan dia. Orang yang tidak kan banyak sekali, misalnya seperti kemarin itu ya, usaha travel umroh ya karena tidak berkompetensi, yang akhirnya apa? Nasabah atau jamaah umroh ini akhirnya terlantar, gitu, terlantar. Bahkan ada yang tertipu. Nah, ini sebuah jadi lingkaran pariwisata ini sangat sangat eh, sangat jeli sekali ya, sangat sangat rumit sekali mulai dari keuangan ya itu terlibat, transportasi, tujuan wisata, penyelenggara wisata, masyarakat. Ada nggak tempat wisata yang menarik tapi masyarakat tidak ingin tempatnya kedatangan orang-orang dari luar? Banyak. Kalian mungkin pernah mendengar orang-orang Baduy ya. Nah, itu kemudian di Sumatera Utara banyak, hampir setiap daerah itu ada yang mereka itu sebetulnya sangat berpotensi tapi memang tidak menghendaki orang luar untuk datang karena mereka yakin orang luar itu hanya mendatangkan apa ya malapetaka atau ya apa namanya pengaruh baru yang tidak baik bagi masyarakat lokal. Sehingga apa masyarakat lokal itu menolak gitu ya. Nah, sertifikasi ini yang dimaksud dengan undang-undang di sini. Nanti bisa kalian baca ya, bisa kalian baca. Saya ingin kalian memiliki print out ya, memiliki print out sehingga kalian itu bisa. Baik teman-teman sekalian, dari 3 regulasi tadi sekali lagi saya tekankan, nanti teman-teman sekalian saya minta untuk wajib ya memiliki eh, print out-nya karena ini menjadi pegangan kalian ke depannya. Ya, baik itu dari undang-undang, kemudian Permenkraf, kemudian putusan MUI. Nanti saya ingin kalian melakukan sebuah analisa. Pertama, eh, kalian pasti pernah mendengar banyak jenis wisata begitu ya, banyak jenis wisata. Mulai dari wisata yang sifatnya mungkin apa menawarkan adrenalin ya. Pernah mendengar tidak kalian wisata, misal wisata horor gitu ya, atau wisata mistis gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya wisata yang eh, menggabungkan antara keindahan alam dengan daya jelajah, misalnya ada off-road ya, baik itu motor, trail, trabas, kemudian mobil, kemudian ada yang hiking ya, pusat manjat gunung gitu ya, wisata Gunung Selamat ke atas itu kan menyediakan banyak hal. Jadi kemudian ada lagi wisata religi, baik itu ke makom atau sekedar umroh ya, umroh ke Mekah begitu. Dan ini menimbulkan banyak banyak persoalan yang akan sangat rentan atau sangat berbahaya ketika tidak diberikan aturan yang baku terkait dengan wisata itu sendiri. Maka hukum pariwisata ini menjadi sebuah ruang yang sangat strategis untuk teman-teman kuasai benar, dan ini ada di segala lini, dan bukannya tidak mungkin nanti teman-teman menjadi peserta kelas kalian menjadi bagian dari pelaku usaha wisata itu sendiri dengan segala segmennya, dengan segala variannya. Mau itu wisata mistis, wisata mungkin alam ya, jelajah alam, maupun misalnya wisata religi ya, misalnya ziarah, kemudian umroh dan sebagainya. Dan wisata-wisata ini ternyata
teman-teman sekalian, banyak tempat yang misalnya di daerah kalau di Jawa Barat itu ada lingkungan masyarakat Baduy Dalam. Kemudian ada lagi masyarakat suku Kalang di daerah Jawa Tengah. Ada lagi mungkin di kawasan Sumatera ya daerah Aceh yang memang mereka enggan gitu loh. Enggan untuk kedatangan para wisatawan. Karena mereka sekali lagi menganggap bahwa orang-orang dari luar ini memberikan dampak yang tidak baik terhadap penduduk lokal. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kalian semua, satu, saya ingin selain kalian ini menguasai literasi tentang hukum pariwisata, yang kedua adalah eh, bagaimana menurut kalian tentang pendapat atau argumen sekelompok masyarakat yang enggan kedatangan masyarakat wisatawan dari luar, meskipun di tempatnya memiliki lokasi wisata yang sangat menarik yang mungkin bisa mengundang orang seluruh penjuru untuk datang ke tempat tersebut. Tapi masyarakatnya menolak. Pendapat kalian bagaimana? Demikian sebagai sebuah penutup dan saya harap ini menjadi sebuah pematik saja untuk kalian berpikir kritis dan tidak kehilangan jati diri dan pendapat kalian masing-masing. Terima kasih, saya tunggu jawabannya sesuai dengan arahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.